Yuk, kita coba berhenti sejenak dari semua kesibukan. Kita akan merenung bersama-sama. Judulnya sederhana aja, tapi maknanya dalam banget. Pikirkan dan syukurilah. Ini semacam ajakan ya. Ajakan buat kita semua untuk ngelihat lagi apa sih yang sebenarnya kita punya. Oke, kita mulai dari sini. Coba deh jawab dalam hati yang paling jujur. Hari ini apa yang lagi bikin pikiran dan hati Anda nggak tenang? Mungkin soal kerjaan? Atau rugi dalam bisnis, atau mungkin sebuah keinginan yang kok rasanya nggak kunjung terwujud, ya kan? Sering banget kita kayak gini. Pikiran kita tuh kayak magnet, gampang banget ketarik ke hal-hal yang kurang. Kita mikirin terus apa yang hilang, apa yang belum punya, sampai kita lupa sama semua yang udah ada di genggaman. Dan disinilah lucunya. Di tengah semua rasa cemas itu, sadar atau enggak, kita ini sebenarnya lagi memiliki dunia. Kita punya kendali atas begitu banyak hal dalam hidup kita. Tapi ya itu, kita sering nggak sadar. Al-Quran tuh udah ngingetin kita dengan cara yang indah banget. Kalau kita coba-coba iseng nih, ngitungin nikmat dari Tuhan, wah, dijamin seumur hidup juga nggak bakal kelar ngitungnya. Saking banyaknya. Nah sekarang, ayo kita bedah bareng-bareng kekayaan apa sih yang sering kita lupain ini. Berkah sejati yang sebenarnya udah nempel di diri kita masing-masing sejak lahir. Ini nih pondasinya, sehat, rasa aman, bisa makan dan minum, dan udara yang kita hirup gratis setiap detik. Kelihatannya biasa aja kan? Padahal tanpa ini semua, kita nggak ada apa-apanya. Coba deh, kita renungin lebih dalam. Kita punya dua mata. Dengan mata ini, kita bisa lihat indahnya langit, kita bisa lihat senyum orang yang kita sayang. Sebuah anugerah yang, wow, luar biasa kan? Terus, kita punya lidah dan bibir. Gara-gara ini kita bisa ngobrol, bisa ketawa, bisa ngungkapin isi hati. Kekuatan untuk nyambung sama orang lain tuh ada di sini. Dan jangan pernah lupa kita punya dua tangan buat bekerja, buat menciptakan sesuatu. Dan dua kaki yang kuat buat nopang badan kita, buat ngebawa kita kemana aja kita mau. Kemampuan untuk bergerak dan berbuat itu sebuah keajaiban loh. Pertanyaan ini diulang-ulang terus di dalam Al-Quran. Seolah-olah Tuhan tuh lagi nanya langsung ke kita, "Hei, setelah semua yang aku kasih ini, nikmat mana lagi yang mau kamu sangkal?" Kena banget ya? Oke, biar kita benar-benar paham seberapa mahalnya semua itu, kita coba main sebuah permainan pikiran. Coba bayangin Anda dapat tawaran gila ini. Ada orang datang nawarin emas segunung banyaknya. Tapi syaratnya, Anda harus tukar dengan kedua mata Anda. Gimana? Bakal Anda terima? Saya yakin 100% nggak ada yang mau. Atau tawarannya diganti deh, perak satu bukit penuh. Tapi sebagai gantinya, pendengaran Anda hilang selamanya. Anda rela nggak bisa dengar suara orang tua, suara anak, atau musik kesukaan lagi? Tentu enggak kan? Tawaran lain, Anda dikasih istana-istana yang super megah, tapi lidah Anda diambil, Anda jadi bisu seumur hidup. Kira-kira sepadan nggak? Dan yang terakhir nih, bayangin Anda dikasih untayan mutiara paling langka dan mahal di dunia. Tapi ditukarnya sama kedua tangan Anda. Jelas nggak akan ada yang mau kan? Nah, ini dia intinya. Kita semua ini udah punya harta yang nilainya jauh-jauh lebih tinggi dari emas, perak, atau istana manapun. Kita tuh sebenarnya hidup bergelimang nikmat, bahkan di saat kita lagi ngerasa paling kekurangan sekalipun. Tapi ya itu masalahnya. Manusia itu tempatnya lupa. Kita gampang banget lupa. Yuk kita lihat betapa bahayanya kalau kita mulai nyepelein nikmat-nikmat ini. Coba deh pikirin. Bisa berdiri tegak pakai dua kaki sendiri? Apa itu hal sepele? Coba tanya sama mereka yang kakinya lagi sakit, yang bengkak, atau yang bahkan udah nggak bisa jalan lagi. Tiba-tiba bisa berdiri aja jadi sebuah kemewahan. Kita sering ngeluh capek, tapi malamnya kita bisa tidur pules. Coba bandingin sama saudara kita di luar sana yang nggak bisa merem semalaman karena nahan sakit. Tiba-tiba tidur nyenyak itu jadi harta karun yang tak ternilai. Kita bisa nikmatin makanan anget, minum yang seger. Sementara ada loh orang yang mau nelen seteguk air aja susahnya setengah mati karena sakit. Mendadak setiap suapan makanan itu jadi anugerah yang luar biasa. Nah ini nih akar dari semua kegelisahan kita. Hati kita gampang banget goyah karena kehilangan materi. Padahal kita masih pegang kunci-kunci kebahagiaan yang jauh lebih penting. Kita terlalu fokus sama yang nggak ada, sampai abai sama yang udah ada di depan mata.
Jadi apa kesimpulannya? Sederhana, ini adalah sebuah ajakan. Bukan ajakan buat melakukan hal yang berat-berat kok, cuma ajakan untuk melihat. Melihat dengan cara yang sedikit berbeda. Ayat ini tuh kayak ngajak kita ngaca. Lihat deh ke dalam dirimu sendiri. Semua tanda kebesaranku, semua nikmatku, itu ada di badan kamu. Pertanyaannya cuma satu, kamu mau merhatiin nggak? Dan kita tutup dengan renungan yang mungkin sedikit menusuk ya. Kita semua tahu kok nikmat itu ada. Kita ngaku. Tapi pertanyaannya, jangan-jangan dalam keseharian kita justru mengingkarinya lewat apa? Ya lewat keluh kesah kita, lewat rasa cemas kita. Semoga kita semua bisa jadi golongan orang yang selalu berpikir dan kemudian